Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan Badali dengan NPM 22100139, kelas reguler pagi 5B BJB. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi yang saya buat di sini berupa aplikasi keuangan pribadi. Langsung saja kita run dulu projectnya. Di sini saya ada membuat beberapa panel, tabel, dan button. Di panel pertama yaitu saya membuat panel inputan, di mana di dalamnya berisi kategori transaksi, yaitu berupa pemasukan atau pengeluaran yang dapat dipilih, masukkan inputan nominal, memilih tanggal, dan menginputkan keterangan. Dan di sini terdapat dua button, yaitu button pertama button tambah transaksi dan button yang kedua yaitu button clear. Di bagian bawah saya ada menambahkan panel filter data yang dimana untuk menyaring atau mencari data berdasarkan pertama transaksi dan berdasarkan tanggal. Dan jika ingin menemukan data yang lebih spesifik, mencari berdasarkan kode transaksi dan berdasarkan tanggal ini bisa digunakan secara berbarengan. Dan jika ingin mengosongkan inputan pada bagian filter data ini, cukup menekan button clear saja. Maka segala data atau semua data akan ditampilkan kembali ke table. Di sini saya ada menambahkan satu buah table untuk menampung segala inputan yang telah diinputkan pengguna. Di bagian bawah saya ada menambahkan dua panel khusus lagi, yaitu panel khusus total pemasukan dan panel total pengeluaran. Jadi segala total yang ada pada tabel pemasukan maka akan masuk ke panel pemasukan, dan segala total pengeluaran yang ada pada tabel akan masuk ke panel pengeluaran. Bagian samping sini saya ada menambahkan button edit, button hapus, simpan, reset, dan import data. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke prakteknya atau proses penginputannya. Di sini, jika pengguna masih mengosongkan semua inputan dan menekan button tambah transaksi, maka akan terjadi sebuah peringatan beserta pesannya. Di sini pesannya berisi pilih kategori transaksi yang valid. Jadi kita di sini harus disuruhnya memilih kategori yang valid dulu, yaitu antara pemasukan dan pengeluaran. Di sini kita contoh memasukkan pengeluaran saja. Jika kategorinya sudah dipilih, tetapi bagian nominal tanggal keterangannya masih kosong, kita coba cek lagi atau tekan lagi, maka muncul lagi peringatan, yaitu nominal tidak boleh kosong. Kita tambahkan 20.000 misalnya. Kita coba tekan lagi button tambah transaksinya, maka muncul lagi peringatan, tanggal tidak boleh kosong. Kita coba, kita samakan saja tanggalnya pada data sebelumnya. Kita coba tekan lagi bahwa keterangan masih kosong, yaitu keterangan tidak boleh kosong. Kita tekan jajan. Nah, ketika semua kolom inputan sudah terisi seperti ini, coba kita masukkan button tambah transaksinya. Nah, maka dapat pemberitahuan atau informasi berupa transaksi berhasil ditambahkan. Kita tekan OK. Maka data yang kita tambahkan tadi akan masuk ke tabel bagian sini, dan tadi kan kita masukkan kategori transaksinya pengeluaran. Maka di panel pengeluaran sini akan terupdate secara otomatis sesuai nominal yang dimasukkan. Jadi di sini kesimpulannya bahwa setiap kolom di sini harus terisi. Jika salah satu aja tidak terisi, maka pesan akan menampilkan pesan, ya, akan menampilkan peringatan beserta pesannya. Contoh, kita masukkan lagi pemasukan, kita masukkan keterangan misalnya, kita masukkan nominal, kita transaksi, maka tanggal tidak boleh kosong. Karena di sini masih kosong, maka akan diberinya peringatan. Kita tekan clear saja untuk membersihkan kolom inputan di sini. Maka semua kolom tadi akan sudah kosong. Lanjut kita ke panel filter data untuk mencari segala data. Misalnya, kita ingin mencari data berdasarkan kategori transaksi. Kita coba masukkan. Di sini bisa terlihat data awalnya seperti ini.
ketika kita pilih kategori pemasukan, maka data akan menampilkan segala pemasukan saja. Dan ketika kita pengeluaran, maka data akan menampilkan segala pengeluaran saja. Dan jika ingin menemukan data yang lebih spesifik, kita dapat menambahkan tanggal. Yaitu misalnya pengeluaran di tanggal 2. Nah, maka pengeluaran yang ada pada tanggal 2 November itu bisa terlihat di sini nominalnya serta keterangannya. Kita clear lagi. Nah, maka data akan menampilkan seluruh data yang ada pada tabel lagi. Dan di sini kita dapat melakukan edit data, hapus data, simpan seluruh data, dan reset semua data yang ada pada tabel, dan mengimport data kembali. Contohnya, ketika kita ingin mengedit, kita cukup memilih salah satu data yang ada pada tabel saja. Contohnya kita masukkan di sini pengeluaran. Nah, maka data yang kita tekan salah satu tadi akan masuk ke kolom inputan awal. Jadi di sini kita dapat melakukan perubahan semuanya, mulai dari kategori transaksi, nominal, tanggal, beserta keterangannya. Contoh, kita ubah di sini pengeluaran, kita ubah menjadi pemasukan. Nominalnya kita tambahkan misalnya 200.000, 250. Tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 3 misalnya. Keterangannya freelance lagi. Freelance 2. Coba kita tekan edit untuk mengubah segala data yang tadi. Ya, di sini muncul sebuah konfirmasi pernyataan penyetujuan yakin ingin melakukan perubahan. Jika kita sudah yakin ingin melakukan perubahan, cukup menekan yes. Apabila kita tidak yakin dengan melakukan perubahan, maka cukup menekan no saja. Jika kita menekan no, maka data yang tadi belum terubah. Ketika kita tekan yes, maka muncul informasi transaksi berhasil diperbarui. Bisa dilihat di sini pemasukan berubah menjadi 250, tanggalnya menjadi tanggal 3, dan keterangannya menjadi freelance 2. Dan di bagian pengeluaran dan pemasukan sini juga terupdate secara otomatis. Lanjut kita ke button hapus. Kita cukup memilih salah satu data saja yang ada pada bagian tabel di sini. Contohnya kita menghapus ini lagi, pemasukan. Kita hapus. Maka muncul lagi pesan atau konfirmasi beserta pesannya, yakin ingin menghapus transaksi ini. Apabila Anda tidak yakin, cukup menekan no. Dan apabila sudah yakin atau sudah pasti, cukup menekan yes saja. Nah, maka muncul konfirmasi di sini, transaksi berhasil dihapus. Dan total pemasukan di sini juga berkurang. Lanjut kita ke button simpan data. Cukup kita tekan saja simpan data, maka kita dapat memilih lokasinya di mana atau ingin kita simpan. Kita beri nama misalnya data keuangan bulan 11. Kita simpan. Nah, maka di sini muncul informasi yaitu data berhasil disimpan ke file CSV. Oke. Setelah button simpan data, kita melakukan reset data. Ketika kita tekan, maka di sini muncul peringatan terlebih dahulu, yaitu pastikan Anda sudah melakukan simpan data sebelum melakukan reset data. Jadi diperingatkannya dahulu, kita harus melakukan simpan data dahulu jika ingin melakukan reset data. Jika kita sudah melakukannya, maka tekan OK. Nah, maka di sini muncul lagi konfirmasi yaitu yakin ingin menghapus semua data. Apabila kita belum melakukan simpan data sebelumnya, maka kita cukup menekan no. Jika kita sudah melakukan simpan data sebelumnya, maka kita menekan yes. Nah, maka muncul informasi di sini yaitu semua data berhasil dihapus. Maka segala data yang kita telah inputkan akan terhapus. Dan
tampilan aplikasi akan kembali seperti awal. Lanjut kita ke bagian import data. Jadi kita dapat mengimport data kembali. Misalnya kan kita sudah menyimpan data sebelumnya tadi. Coba kita importkan datanya kembali. Kita pilih datanya tadi ada di sini. Ini kan data keuangan bulan 11. Kita coba pilih dan klik button open di sini. Ini muncul konfirmasi. Mengimport data baru akan menghapus semua data saat ini. Pastikan Anda sudah melakukan simpan data terlebih dahulu. Ingin melanjutkan, jika kita melanjutkan cukup menekan yes. Apabila kita menekan no, akan no. Kita pilih lagi datanya. Kita pilih. Jadi apabila data masih ada di bagian table di sini dan kita menekan import data, maka segala data yang ada pada bagian table ini akan dikosongkan terlebih dahulu. Makanya di sini muncul konfirmasi dahulu. Nah, pemberitahuan yaitu mengimport data baru akan menghapus semua data saat ini. Nah, pastikan Anda sudah melakukan simpan data. Jadi, kita disuruhnya melakukan simpan data terlebih dahulu karena akan dilakukan penghapusan. Apabila kita sudah melakukan simpan data, terus kita melakukan reset sendiri, maka kita cukup tekan yes saja. Nah, maka muncul informasi di sini, data berhasil diimport dari file CSV. Maka segala data yang ada akan masuk ke bagian table di sini dan di sini juga menampilkan segala total pemasukan dan total pengeluarannya. Dan di bagian sini kita dapat uh, melanjutkan menambahkan data keuangannya, dapat melakukan pengeditan juga penghapusan dan simpan data ulang. Dan kita juga melakukan pencarian. Clear saja. Segitu saja fitur yang ada pada aplikasi saya buat, yaitu aplikasi keuangan pribadi, di mana di sini untuk memudahkan pengguna untuk mendeteksi keuangannya, apakah tanggal tanggal sekian uangnya digunakan untuk apa saja dan kita juga dapat mendeteksi total seluruh pemasukan dan total seluruh pengeluarannya. Jadi uang yang kita gunakan itu bisa terlihatlah jalannya untuk digunakan untuk apa saja dan untuk keperluan apa saja. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai aplikasi yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.